Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marito Mulyani dari kelompok A. Inilah video peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Ya, silakan. Udah Pak, udah bisa dimulai Pak. Iya Bu, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana Selamat kabarnya pagi, hari Bu. ini? Alhamdulillah, Bu. Baik. Baik, Bu. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa bertemu kembali ya. Ya, Bu. Baiklah, Bu. sebelum memulai pembelajaran, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa. Ketua kelas, Jahdi, mohon dipimpin doanya. Baik, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran PPKN pada hari ini, kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ya Ananda. Ibu absen dulu ya, Ibu Ya, lihat Bu. ini. Ini Ongki kemana ini? Izin ke belakang, Bu. Oh, berarti semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Hadir, Bu. Ananda semuanya jaga kesehatan ya. Jangan begadang, jangan main HP larut malam ini. Baiklah, sudah siap belajar? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Siap. Masih kurang Siap, Bu. semangat ini Siap. Ibu lihat ini. Nah, kalau Ibu bilang semangat pagi, kalian jawab dengan tegas dengan lantang. Pagi, pagi, pagi. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Semangat pagi. 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 Baiklah, begitu bersemangat ya. Jangan lupa senyum dong. Senyum dulu semuanya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, anak-anak sekalian telah menuntaskan materi di bab 1 ya. Semoga kalian dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dimanapun berada. Coba, siapa yang masih ingat apa yang dipelajari di bab 1? Saya, Bu. Mau coba jawab boleh? Oh, Mariana, ya silahkan. Minggu lalu, bab 1 kita mempelajari tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, Bu. Ya, betul. Ada lagi yang masih ingat? Saya, Bu. Oh, Irma, silakan. Di sebelumnya kita mempelajari tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa, Bu. Mulai dari masa kemerdekaan, masa Orde Lama dan Orde Baru, dan reformasi, Bu. Ya, baiklah. Betul. Ibu rasa kalian sudah mengerti ya. Untuk selanjutnya, anak-anak sekalian, kita akan mempelajari KD 3.2, bab 2, yaitu tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan submateri 1, yaitu makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan dari pembelajaran kita nantinya diharapkan Ananda mampu mendeskripsikan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Ananda mampu mempresentasikan tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Ananda mampu mencocokkan kartu soal dan jawaban yang dibuat oleh guru melalui media word-wall. Pada pertemuan ini, kita akan menggunakan model pembelajaran make and match. Apa itu? Make and match itu mencocokkan kartu soal dan jawaban. Namun kali ini kita gunakan bukan kartu dari kertas ya. Sebagai generasi milenial yang melek teknologi, kita manfaatkan aplikasi word-wall untuk mengurangi penggunaan kertas. Selanjutnya, anak-anak sekalian,
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sudah sering kalian dengar. Mungkin kalian sudah hafal kan? Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini kita dengar setiap hari apa? Hari Senin. Senin, Bu. Upacara, Bu. Ya, betul. Upacara. Setiap Senin saat upacara penaikan bendera. Nah, untuk mengawali pembahasan materi, simaklah pembacaan tes pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Rio, bisa membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan baik dan benar? Bisa, Bu. Baiklah. Silahkan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu, Bu, untuk yang pertama, Bu. Fullnya ya. Full, Bu. Terima kasih ya, Ananda. Isi, Bu. Nah, kalian semua sudah mendengar pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ibu akan share PPT, tolong disimak dengan baik penjelasan Ibu ya. Fokus. Siap, Bu. Sudah kelihatan? Sudah? Ananda? Bisa diperbesar lagi, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bisa diperbesar lagi, Bu. Ini udah full ini. Belum? Yang tampak bawah itu, Bu, mungkin belum dibesarkan. Atau F5 tekan, Bu. Udah ditekan F5. Belum juga Ini di bawah situ. aja, Bu, paling bawah itu. Yang sebelah tanda kurang. Itu ada Udah ditekan. komputernya lah kali, Bu. Udah belum? Hilang, Bu. Keluar Ibu lagi. keluar lagi nih. Belum nampak. Keluar, Bu. Ibu keluar lagi. Hilang PPT-nya, Bu. Ayo, Bu, coba lagi. Kami sabar menunggu Ibu kok. Sudah? Sudah belum? Sudah nampak, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah nampak besar ya? Belum. Udah ditekan F5. Boleh bantu, Bu. Udah. Boleh bantu, Bu. Yang bawah, sebelahnya tanda minus itu, Bu. Ah, itu. Sudah? Sudah belum? Tidak bergerak, Bu. Oh, enggak. Nggak mau. Udah begini aja ya kalau nggak mau bergerak. Nah, Iya, Bu. mungkin laptopnya masih laptop jadul ini. Bisa kita mulai? Nah, Bisa, Iya, Bu. Bu. alinea pertama. Dengarkan ya, Ibu jelaskan sedikit. Nanti baru kalian berdiskusi. Ibu berikan dulu penjelasan. Di alinea pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia. Karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Alinea ini memuat dalil objektif dan subjektif. Objektif di sini bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Artinya apa? Penjajahan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Contohnya manusia kerja paksa oleh penjajah tanpa dikasih makan. Pri keadilan maksudnya apa? Di sini penjajah memperlakukan manusia secara diskriminatif. Manusia diperlakukan secara tidak adil.
Misalnya perampasan kekayaan alam rakyat pribumi. Pribumi yang capek-capek menanamnya dirampas oleh kolonel. Kan tidak adil ya. Sampai sini paham Ananda? Nah, di sini apa yang dikatakan oleh Bapak Insinyur Soekarno, Presiden pertama kita? Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Apa hubungannya ini ke alinea pertama pernyataan Bapak Soekarno ini? Nah, untuk mendapatkan kalimat pertama ini, kata kemerdekaan itu melewatinya dengan banyak nyawa yang berkorban. Untuk itu kita perlu menghargai jasa pahlawan kita. Setuju tidak dengan pernyataan Bapak Soekarno? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju, Bu. Baik, lanjut di alinea kedua. Alinea kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia bahwa yang pertama, perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Kedua, momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Ketiga, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Apa yang dikatakan oleh Bapak Soekarno lagi? Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Nah, apa ini hubungannya ke alinea kedua? Tugas para pahlawan kita dulu itu mengusir penjajah. Dan tugas kita sekarang mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang tertera di dalam alinea kedua. Makanya Bapak Soekarno mengatakan tugas kita itu lebih berat di usia negara kita yang ke-77 tahun ini. Negara kita belum dikatakan negara maju ataupun makmur ekonominya. Betul tidak? Betul, Bu. Ananda. Nah, masuk alinea ketiga. Alinea ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini merupakan motivasi spiritual perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Melalui alinea ketiga ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jeripaya perjuangan bangsa Indonesia, tetapi atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Apa yang dikatakan Bapak Soekarno? Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanya kekuasaan rakyat, dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Lanjut alinea terakhir, alinea 4. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar, bentuk negara yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat, dasar negara yaitu Pancasila. Nah, apa ini yang dikatakan oleh Bapak Soekarno? Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Nah, apa ini? Untuk mewujudkan tujuan negara kita yang terkandung di dalam alinea 4 ini, peran pemudalah yang diutamakan di sini. Betapa hebatnya 10 pemuda yang akan mengguncangkan dunia. Jangan Ananda bayangkan yang untuk mengguncang kayak gini, bukan seperti itu. Nah, namun sebagai pemuda atau pemudi, belajarlah dengan giat supaya bisa memajukan NKRI yang kita cintai ini.
Sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Cukup sekian penjelasan Ibu. Ibu udah sok sering ya. Nah, untuk lebih mendalami materi, Ibu akan membagi kelompok dan membagikan LKPD. Kelompok sudah dibagi ya di WA Group. Ibu lihat di sini semuanya sudah duduk ya sesuai kelompoknya, sesuai instruksi Ibu. Terima kasih ya Ananda. Silahkan isi LK yang sudah Ibu bagikan, petunjuk pengerjaannya ada di situ. Nah, jika ada yang belum mengerti silahkan bertanya pada Ibu. Baiklah, Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Bisa? Siap? Siap, Bu. Oke, silahkan kerjakan. Sambil Ibu lihat ya, Ibu bantu. Waktunya sudah hampir 10 menit. Bagaimana? Sudah siap anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, baiklah. Waktunya sudah habis. Kelompok siapa yang mau maju duluan? Ayo. Kelompok 1, Bu. Oh, kelompok 1. Ya, siapa perwakilan yang akan membacakan hasil diskusinya? Rosdelin, Bu. Ya, silahkan Rosdelin. Baiklah, hasil kelompok 1 kami akan menjawabnya. Soalnya nggak perlu dibaca kan, Bu? Nggak usah, langsung aja ke penjelasannya ya. Ya. Alinea pertama itu menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia. Nah, merupakan hak azazi sebuah bangsa yang bersifat universal. Alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk bebas dan melepaskan diri dari penjajahan. Nah, kalau alinea kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung cita-cita proklamasi kemerdekaan, yakni menuju rakyat yang merdeka, berdaulat, bersatu, serta mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Alinea ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung motivasi religius, yaitu kesadaran dan pengakuan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hanya hasil perjuangan rakyat, namun juga berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Kalau alinea keempat, mengandung dasar negara, yaitu Pancasila, tujuan negara, asas politik negara, dan ketentuan mengenai Undang-Undang Dasar. Nah, itu Bu, hasil dari kelompok 1, Bu. Terima kasih, Ya, Bu. terima kasih kepada kelompok 1. Baiklah, ada yang mau menanggapi atau bertanya kepada kelompok 1? Saya, Bu, mau bertanya sama kelompok 1, Bu. Baiklah, Pepri, silahkan. Untuk kelompok 1, saya Febriani, saya mau bertanya, coba jelaskan secara rinci apa itu maksud pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mengandung cita-cita proklamasi kemerdekaan, yakni menuju rakyat merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih. Langsung saja ditanggapi ya, supaya tidak lupa. Silahkan kelompok 1. Tanggapi. Jawablah kawan yang lain, kelompok 1. Ayo. Saya mau jawab pertanyaan Bu Febri, Bu. Iya, Yekti. Silahkan Ananda Yekti. Ya, negara yang merdeka itu berarti negara yang terbebas dari penjajahan bangsa lain. Kemudian bersatu artinya menginginkan bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan. Berdaulat dimaknai bahwa sebagai negara, Indonesia sederajat dengan negara lain yang bebas menentukan arah kebijakan bangsa tanpa campur tangan negara lain. Adil menjelaskan bahwa negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Makmur
diartikan sebagai negara Indonesia harus mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan untuk seluruh warga negaranya, Bu. Gitu jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih Ananda Yekti. Ada yang mau menambahkan? Tidak ada ya. Jawaban teman Ananda Yekti tadi sudah lengkap ya. Bagaimana, sudah paham Nak Pepri? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu Yeti. Terima kasih, Yeti. Lanjut, ada yang mau bertanya lagi kepada kelompok 1? Sudah, cukup. Baiklah, Ibu rasa sudah cukup ya. Semuanya sudah tampil. Semua keren-keren, semua tepat sasaran sesuai dengan yang Ibu instruksikan. A plus dulu untuk kita semuanya. Nah, setelah selesai kita diskusi, semua kelompok sudah tampil. Lanjut, kita bermain sambil belajar. Ibu akan menampilkan kartu soal dan jawaban melalui media word. Dipersilahkan mulai dari kelompok 1 ya untuk memulainya, memainkannya, maju ke depan. Ibu akan ini dia, sudah kelihatan. Seru ya, Bu, bisa ditarik-tarik gitu. Iya, enak kan? Wah, kelompok 1 menjawab semuanya benar ya. A plus dulu untuk kelompok 1. Wah, kelompok 1 hebat ya. Menjawab semuanya dengan benar, mencocokkan kartunya dengan benar. A plus untuk kelompok 1. Nah, semua kelompok sudah mengerjakannya walaupun masih ada yang salah mencocokkan tadi ya. Ibu harap lebih fokus lagi belajarnya. Ya, baca lagi materinya di rumah. Nah, baiklah. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau menyimpulkannya? Saya, Bu. Iya, Ongki. Baiklah, silahkan Ongki, silahkan simpulkan. Ya, dari pembelajaran hari ini, Bu, bisa saya simpulkan. Yang pertama, makna pembukaan Undang-Undang Dasar alinea pertama, terdapat keteguhan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dalam bentuk melawan penjajah. Kemudian makna pembukaan Undang-Undang Dasar alinea kedua, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh Indonesia merupakan hasil perjuangan melawan penjajah serta terdapat cita-cita NKRI. Alinea ketiga dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu motivasi spiritual yang luhur bangsa bahwa kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian alinea keempat, fungsi dan sekaligus tujuan negara Indonesia dan dasar negara, termuat dasar negara Pancasila, rumusan Pancasila. Terima kasih, Bu.
Nah, tadi ada juga, terima kasih Ananda yang mau menyimpulkan juga. Tadi ada yang tunjuk tangan, siapa itu? Saya, Bu. Oh, Irma, silahkan Irma. Ya, dari pembelajaran hari ini yang bisa saya simpulkan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu ada 4 alinea. Alinea yang pertama tentang pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia yang memuat dalil objektif dan subjektif. Kemudian pada alinea kedua tentang ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia. Yang ketiga, kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang keempat, memuat tentang prinsip-prinsip Indonesia tentang tujuan, ketentuan, bentuk negara, dan dasar negara. Begitu, Bu. Baiklah, terima kasih Ananda. Nah, dari kesimpulan tema Ananda tadi, dari Ongki, dari Irma, itu sudah betul ya. Apa yang mereka simpulkan tadi, berarti kalian sudah benar-benar paham ya. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea yang pertama memuat dalil objektif dan subjektif. Alinea kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia, bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai puncaknya. Alinea ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Alinea keempat memuat tujuan negara, yaitu merupakan arah perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka. Nah, sudah betul. Ibu harap kalian sudah paham ya. Nah, sekarang apa manfaat yang diperoleh dari mempelajari materi makna ini? Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Siapa? Saya, Bu. Apa manfaat yang diperoleh? Iya, Saya, Yusmita. Iya, apa? Manfaatnya yaitu, Bu, supaya kita mengetahui apa-apa saja tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, Bu. Ya, betul. Ada lagi yang mau menambahkan apa manfaatnya yang dari mempelajari Saya, makna Bu. alinea? Oh ya, Saya, Bu. Reti. Silakan. Ya, Bu, supaya kita mengerti apa-apa saja makna yang terkandung dari setiap alinea yang harus kita ketahui, Bu. Ya, betul. Bagus sekali. Nah, selanjutnya, sikap apa yang kalian peroleh dan harus dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari dari pembelajaran ini? Siapa yang mau menjawab? Halo, ada? Sikap apa yang kalian peroleh? Saya, Bu. Oh, jadi. Silakan. Sikap cinta tanah air dan bangga saya kepada NKRI bahwa generasi muda nantinya bisa memajukan bangsa di kemudian hari dengan berpedoman pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, Bu. Ya, betul sekali. Nah, sekarang pertanyaan Ibu. Apakah kalian suka belajar dengan model make and match ini? Suka, Bu. Suka, Bu. Suka, Bu. Suka, Bu. Baiklah, anak-anak Ibu sudah paham ya. Ibu harap materi ini tetap melekat di pikiran kalian semua. Seperti yang sering Ibu katakan kepada kalian, tidak bosan-bosan Ibu mengatakan bahwasanya pelajaran PPKN sangat penting untuk di kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia. Nantinya kalian mau masuk perguruan tinggi, melamar pekerjaan, juga ada itu yang tes kewarganegaraan. Untuk pertemuan selanjutnya, Ananda semuanya mempelajari materi tentang pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Baca materinya di rumah ya, ada buku paket kan? Ananda? Ada, Bu. Iya, Bu, ada. Itu materi kita selanjutnya ya. Ya, Bu. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersyukur dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita, silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya.
Baik teman-teman, kita sudah selesai pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sudah, Bu? Baiklah, terima kasih. Sampai jumpa ya. Tetap semangat Ananda semuanya. Ya, Bu. Assalamualaikum Ya, Bu. warahmatullahi Semangat, Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus dulu buat Bu Marito. Ya, peer teaching-nya sekarang waktunya untuk diberikan masukan, saran untuk Bu Marito. Silakan, Bapak Ibu peserta PPG terlebih dahulu. Langsung nyalakan mikrofonnya. Ya, Bu Marito. Iya. Hanya apa saja, Bu Marito lebih fokus kepada Soekarno. Hanya Soekarno saja yang di materinya yang lebih, sementara yang lain tidak dimunculkan. Hanya seperti itu, Bu Marito. Fokusnya pendapat Presiden Soekarno saja semuanya yang ditampilkan. Hanya itu aja. Terima kasih, Bu Marito. Oke, terima kasih Bu Reti. Ada lagi? Tampung dulu. Waktu kita kan sampai 9.30. Bentar. Ya, sampai 9.30. Masih ada 20 menitan. Silakan Bu Yekti. Baik, terima kasih. Mungkin sharing ya sama Bu Marito. Karena Bu Marito tinggalnya SMP ya. Tadi saya lihat saya dengarkan ada beberapa kata sulit seperti manifestasi. Itu mungkin kalau anak SMP perlu dijelaskan dari kata-kata yang sulit di penjelasan Bu Marito. Mungkin itu saja yang saya tangkap. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yekti. Silakan Pak Ongki. Siapa lagi setelah Pak Ongki? Boleh raise hand ya. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Ya, kita Bu Marito sama-sama mengajar di tingkat SMP. Dan untuk kelas 8 ini makna pembukaan Undang-Undang Dasar ini materi yang apa? Kelas 9 ya. Kalau membahas materi Undang-Undang Dasar ini kan agak sulit karena sulit membuat medianya Bu ya, terutama gambar, video dan lain-lain. Jadi saran saya memang kayak tadi Bu lebih banyak sesi ceramahnya. Kan kalau contoh Undang-Undang Dasar itu kan saya pernah melihat videonya. Ini juga saya bawa nanti di pre-teaching kedua. Saya lihat di YouTube. Contoh bentuk penjajahan, nah ini cocok untuk nilai alinea pembukaan mana kayak gitu. Jadi kita tampilkan gambar-gambar sehingga anak-anak lebih tertarik daripada mendengarkan ketika ceramah saja seperti itu dia Bu. Terima kasih. Ya, ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Masih ada banyak waktu untuk berdiskusi, sharing pengalaman. Saya tanggapi dulu Pak, baru ditampung lagi. Nah, boleh. Daripada penuh ya. Silakan Bu. Nanti terlalu penuh. Baik, terima kasih atas tanggapannya teman-teman semuanya. Tadi yang pertama dari Ibu Reti. Nah, kenapa saya fokusnya ke Soekarno? Nanti kita pusing sendiri Bu, kalau banyak yang mau dicari gitu. Jadi fokus saja dulu sama Bapak Soekarno. Nanti di materi yang lain, baru boleh lagi kita mencari pahlawan-pahlawan yang lain gitu. Kalau menurut saya Bu. Nah, mungkin kalau memang waktunya lebih luang lagi, nanti saya akan coba lebih bervariasi lagi ya Bu. Nah, untuk Ibu Yekti betul sekali Bu. Nanti saya akan jelaskan kalau ke siswa itu memanifestasi itu kayak mana gitu. Terima kasih ya Bu. Nah, untuk Pak Ongki, ya betul sekali yang Pak Ongki katakan. Nah, kenapa di sini? Karena ini mengingat waktu juga dan mengingat kondisi juga kan Pak Ongki. Dan terima kasih juga kepada Bapak tadi atas sarannya, saya akan masukkan lagi ke situ sedikit video atau sedikit gambar. Ini masuk ke alinea berapa gitu nanti pas saat di kelas nanti ya Pak. Terima kasih sarannya Pak.
Oke, Bu Anissa, sepertinya tidak ada lagi dari peserta. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Marito yang sudah tampil teaching-nya dengan sangat bagus. Dari waktunya itu 9.10 sampai 8.40 sampai 9.10 menit pas ya. Waktunya pas sekali. Kemudian sistematika dari langkah-langkah kegiatannya kelihatan jelas, mulai pendahuluan, doa absen, kemudian previous-nya mengulang materi yang sebelumnya, kemudian langsung masuk inti, ada penjelasan tentang KD hari ini, tujuannya apa yang diharapkan untuk siswanya. Itu sudah kelihatan tegas di di langkah-langkahnya. Kemudian pada saat kegiatan inti, selain tampilan PPT-nya, medianya juga aplikasi yang digunakan itu membuat siswanya juga kelihatan interaktif ya, menarik, menyenangkan. Jadi sudah dikondisikan dengan bagus kelasnya karena sesuai dengan RPP-nya menggunakan metode pendekatan, kemudian modelnya make a match dengan Wordwall ya. Sepertinya sudah tidak ada masalah untuk Bu Marito. Selamat Bu Marito. Terima kasih Bu. Marito, kalau dari saya tadi saya lihat sangat terampil penggunaan media-medianya. Hanya tadi ada media yang dikerjakan secara online ya. Iya Pak, tapi kan nanti kita langsungnya Pak, luring Nah, enggaknya online. Jadi anak-anak Banyak, itu kan? nanti maju ke depan Pak. Kalau online kan dia dari rumahnya, dikirim link dengan simulasi yang tadi kan. Nah, bagaimana nanti kalau diterapkan ada di kelas kan, tatap mukanya ada di kelas. Nah, nanti polanya gimana tuh? Polanya itu nanti Pak per kelompok Pak. Jadi mereka yang memainkannya, mencocokkannya gitu Pak. Nanti bakalan kelihatan kepahaman siswa itu sampai mana gitu Pak. Itu yang tadi saya lihat dan saya pertimbangkan gimana nanti saat online tatap mukanya kan. Apakah Bisa didatangkan tambahan laptop gitu setiap peserta, setiap kelompok ditambahi laptop satu-satu untuk mengerjakan? Enggak. Oh, ke Tidak depannya Pak, nanti. masuk maju aja ke depan per kelompok Pak. Nanti kan cuma 4 siswa satu kelompoknya Pak, jadi nggak terlalu mengacaukan. Jadi saya pikir Pak kan yang saya baca di katanya make image ini harus pakai kartu kertas apa gitu. Jadi saya pikir nanti akan mengacau membuat gaduh, membuat apa. Jadi bagaimana ini supaya lebih maksimal gitu, supaya nggak kelas jadi gaduh gitu. Makanya saya manfaatkan dengan media Wordwall ini Pak. Ya. Jadi itu salah satu hal yang baik yang bisa diterapkan. Kalau saya lihat dari ketenangan dan lain-lain sudah dari waktunya juga sudah bisa dialokasikan untuk 30 menit. Nah, tapi nanti persiapan untuk ujian kompre ya setelah ini. Iya, komprehensif. Kita sudah bayangkan bagaimana kalau tanpa peserta kita sendiri yang berperan dan peserta itu. Kalau dengan media-media yang Bapak Ibu gunakan tadi. Nah, itu mungkin jadi pertimbangan. Jadi semalam itu Bapak Ibu akan memilih dari 2 perangkat itu mana yang menurut siap, boleh menggunakan yang itu dari 2 perangkat itu. Nah, selebihnya yang punya Bu Marito saya pikir sudah bagus, Bu. Tinggal nanti yang kerjakan di laptop tadi bisa dikondisikan lagi karena kami belum lihat ya tampilan kalau dikerjakan itu kan tadi simulasinya online. Nah, bagaimana ketika itu diterapkan secara tatap muka? Mungkin itu jadi pertimbangan khusus. Oke, selamat Bu Marito sudah menyelesaikan. Kita beri aplaus sekali lagi. Terima kasih Bapak, Ibu semuanya. Selanjutnya Pak Yadi ya. Tapi masih menit ini untuk kita berdiskusi secara umum sambil 9.30 ya.
9.30 sehingga rekaman tiap orang kan yang diminta berapa puluh menit itu bisa tercukupi. Berarti ya Pak, nanti ujian komprenya itu kita mengajari itu hanya 20 menit Pak, atau 30 menit? Kalau di durasi waktunya tadi malam itu 50 menit. Lebih lama lagi, Bu. Oh, dikasih waktu kita mengajar itu 50 menit, bukan 50 sama pertanyaan. Tidak ada komentar, jadi cuma dinilai. Ada komentar, saran, masukan udah nggak ada lagi. Jadi di situ udah benar-benar yang ditampilkan. Begitu nanti pelaksanaannya. Pak Ongki, gimana Pak? Izin bertanya Pak, jadi ujian kompre ini Pak, kami seperti pre-teaching lagi gitu Pak, atau ada pertanyaan-pertanyaan mengenai RPP kami gitu Pak? Kalau peer teaching itu kan dengan teman-teman kan, kalau ini tidak. Sepertinya tidak ada pertanyaan ya Pak Andre. Kita kan hanya memperhatikan mereka kan. Kompre. Uji kompre. Ada pertanyaannya juga. Oh, ada pertanyaan juga ternyata. Ada 10 item nanti yang ditanyakan. 10 item nanti di share itu 10 itemnya. Tapi itu yang selama ini sedang kita kerjakan dari awal sampai tahap terakhir itu. Dari cari masalah metodenya, alasan kenapa pilih metode, ya kurang lebih yang sudah yang akan ditanyakan. Ada 10 item. Jadi waktunya itu setiap peserta 50 menit. Kompre juga kami pre-teaching juga berarti gitu Pak ya, dalam kompre ini Pak ya? Kalau peer itu kan berarti ada orangnya kan, ada teman-teman yang lainnya. Ini tidak ada. Perorangan sendiri. Jadi setelah selesai itu aja sedikit tanya jawab itu berkaitan dengan yang sudah dilakukan. Seperti yang dibuat Ibu Yekti yang pertama, jadi seolah-olah ada yang menjawab pertanyaan kita gitu Pak Ongki sepertinya. Ya, jadi kan sebagai guru dan juga sebagai siswa. Kita beri pertanyaan gitu. Oh ya, benar sekali jawabannya. Silakan selanjutnya si A misalnya gitu. Durasinya ini saya masih bingung berapa menit, 20 menit atau 30 menit, Pak? Nah, kalau di jadwalnya itu per orangnya 50 menit. 50 menit per orang. Itu sudah dengan tanya jawab itu ya, Pak Andre? Nah, sudah dengan tanya jawab. Nanti coba saya konfirmasi berapa menit pasnya untuk menyelesaikan presentasi mengajarnya. Gitu. Pak. Ini persiapan Pak Yadi ya.